Sumur keramat. Kamar mandi itu seperti punya pesona. Menarik orang untuk mendekat dan bundir dengan menceburkan diri di sumur. Kamar mandi itu terpisah dengan bangunan utama rumah. Seperti kamar mandi zaman dulu. Airnya bagus, bersih bahkan di musim kemarau pun air sumur itu tak mau surut. Masalahnya, sumur di kamar mandi itu seperti punya pesona unik yang mampu menarik orang yang dalam kondisi tertentu untuk terjun ke dalamnya. Dulu banget, rumah itu adalah rumah biasa, tak ada bedanya dengan rumah warga. Namun, oleh pemiliknya yang sudah tidak tinggal di Jogja, direnovasi menjadi lebih layak huni untuk dikontrakan. Rumah itu ditempati oleh pengontrak, keluarga yang introvert. Di sini narasumber tidak menyebutkan alamat dan jalan karena akan dapat dengan mudah diketahui oleh pembaca yang asli Jogja. Jauh ke belakang, sebelum rumah itu direnovasi, ada satu keluarga YG menghuninya. Bukan keluarga, bukan juga saudara si pemilik rumah. Narasumber dan warga sekitar tidak begitu tahu asal-usul mereka. Tapi satu hal YG pasti, keluarga itu sudah menempati rumah tersebut sudah lama. Terdiri dari 4 orang tua dan 2 anak. Selain itu, ada saudara mereka yang ikut tinggal di sana. Mereka punya kebiasaan unik, yaitu ngumpul di belakang rumah, lebih tepatnya di area kamar mandi belakang untuk mengobrol sampai melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin karena iup atau teduh jadi mereka betah. Bahkan tetangga sebelah sampai bisa melihat aktivitas mereka karena di belakang rumah itu los-losan tanpa ada tembok pembatas atau pagar. Kasus percobaan bundir YG pertama terjadi tak lama setelah si saudara mulai ikut tinggal. Sebuah kejadian YG bikin geger satu kampung. Saudara ini sebut saja namanya Dalijo, bukan nama sebenarnya. Usianya sekitar 30 tahunan. Sebagai pendatang, Dalijo mudah akrab dengan pemuda setempat. Orangnya asik dan selalu ada topik pembicaraan kalau lagi ngumpul bersama pemuda setempat. Tapi ada satu keanehan dari Dalijo ini. Dia kalau tidak kontrol pasti sering dlaming sendiri. Pada waktu itu ketika sedang ngumpul bersama pemuda, dia dlaming tentang penunggu kamar mandi belakang rumah. Seorang perempuan remaja dengan senyum menggoda. Si penunggu ini, kata Dalijo, si perempuan itu sering bilang kalau air dalam sumur itu adalah air doa dan bisa menyembuhkan banyak penyakit dan kesusahan hidup. Semua yang mendengar celotehan Dalijo itu juga menyangkanya dia sedang ngarang cerita. Padahal itu adalah ketakutan Dalijo. Lantaran dibalut dengan kondisi dlaming itu, tak ada yang menganggapnya serius. Apalagi sebelumnya tak pernah ada cerita seram dari rumah tersebut. Semuanya baik-baik saja sampai si Dalijo ini nekat melompat terjun bebas ke dalam sumur itu buat bundir. Percobaan yang dilakukan Dalijo itu juga bisa dibilang sinematik banget. Karena kejadiannya itu siang hari dan banyak saksi. Tetangga samping rumah bisa melihat adegan horor itu. Dalijo tiba-tiba lari keluar rumah dari pintu belakang, lalu naik ke bibir sumur sebelum akhirnya melompat ke dalam. Saksi mata yang melihat kalau kejadian ketika Dalijo lari ke arah sumur itu menangkap raut wajah yang seolah-olah seperti ingin menghentikan seseorang. Seperti orang panik mau nolongin orang, begitu katanya. Akhirnya Dalijo selamat gak jadi mati. Warga yang menonton adegan itu langsung berhambur ke arah kamar mandi dan sumur. Salah satu pemuda mencoba mengikat dirinya memakai tali timba untuk turun ke dalam sumur. Untungnya Dalijo bisa diangkat ke atas. Telat sedikit, Dalijo pindah alam, katanya. Beberapa menit kemudian, Dalijo dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, ketika ditanya, Dalijo lalu menceritakan detik-detik kejadian tersebut. Semua yang hadir mendengarkan dengan seksama. Jadi siang itu, menurut penuturannya, Dalijo baru saja balik dari rumah temannya. Mungkin karena capek dalam perjalanan, Dalijo rebahan di ruang tengah. Antara sadar dan gak sadar, Dalijo dipanggil sama perempuan yang katanya penunggu kamar mandi dan sumur itu. Mas, Rene tulungi aku, sini tolongin saya, kata Dalijo sambil meragakan gerakan tangannya. Seketika Dalijo terperanjat dan spontan bangkit dari rebahannya. Menurutnya, perempuan remaja itu sedang meminta tolong ke Dalijo. Entah kenapa ketika Dalijo melihat raut wajahnya, itu seperti kasihan. Perasaan campur aduk itu begitu kuat dan dia juga tak sadar kalau sudah berada di area kamar mandi belakang. Setelah itu, perempuan itu lompat ke dalam sumur. Niat awal Dalijo itu sebenarnya mau mencegah si perempuan itu lompat. Tapi yang akhirnya dia sadari adalah ikut menceburkan diri ke sumur. Singkat cerita, setelah keadaan sudah membaik, Dalijo boleh pulang. Tapi pasca kejadian itu, aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, seolah-olah dia takut untuk pulang.
Bahkan pernah dia sampai menginap di rumah tetangga beberapa hari. Beberapa pemuda yang akrab dengan Dalijo pun tahu, sebenarnya dia takut untuk cerita. Selang beberapa bulan setelah kejadian itu, Dalijo memutuskan untuk pergi. Katanya dia diterima kerja di Kalimantan. Sebenarnya berat atas kepergian Dalijo dari kampung tersebut. Karena dia di kampung itu dikenal orang paling asik dan kocak. Tapi di sisi lain, setidaknya percobaan hal konyol itu tidak terulang lagi. Tapi ternyata salah. Justru setelah itu malah kepala keluarga. Namanya Pak Dalimin, bukan nama sebenarnya. Usianya kira 260-an. Anehnya di sini adalah, orang rumah tidak ada YG tahu kejadian tersebut. YG pasti jasadnya Pak Dalimin diangkat dari dalam sumur selepas asyar. Dan setelah pemeriksaan, diketahui kalau beliau meninggal sejak siang. Karena menurut penuturan istrinya, Pak Dalimin ini sempat berpamitan mau bantu orang. Sebenarnya firasat istrinya sudah janggal, tapi si istri. Yang ternyata, pamitannya Pak Dalimin ini menjadi pamitan untuk selamanya. Sejak kematian Pak Dalimin, keluarga itu jadi lebih banyak murung di rumah. Sementara Dalijo sendiri juga susah dihubungi. Beberapa tahun kemudian, narasumber mendengar kabar kalau ternyata Dalijo itu tidak pernah sampai ke Semarang. Sementara itu, setelah peristiwa Pak Dalimin, anaknya pergi satu persatu. Padahal kedua anak Pak Dalimin ini bisa dibilang cukup akrab dan dekat dengan para pemuda. Apakah hanya karena malu? Atau ada alasan lain? Tak ada yang tahu. Padahal warga kampung pun juga sudah berusaha untuk tidak bergosip soal kejadian itu. Berbeda dengan istri Pak Dalimin, Bu Suratmi, beliau justru berpamitan tapi hanya kepada Pak RT. Katanya, dia mau pulang ke kampung halamannya di Surabaya. Tapi selang seminggu kemudian, setelah kepergian keluarga itu, keluarga dari Bu Suratmi datang. Niatnya ingin menjenguk, tapi justru mereka kecelik. Rumah itu sudah kosong. Dan akhirnya mereka balik lagi tanpa mendapatkan informasi yang jelas. Singkat cerita, selama kurang lebih 1 tahun, rumah yang lumayan luas itu kosong sebelum akhirnya direnovasi oleh si pemilik rumah. Renovasinya juga bisa dibilang unik. Dalam satu bangunan terdapat 3 rumah dengan satu lorong yang menjurus ke belakang, ke arah kamar mandi dan sumur keramat itu. Warga juga tak ada yang tahu alasannya, kenapa kamar mandi belakang rumah itu tidak sekalian dibongkar ataupun diperbaiki. Kemungkinan yang pertama, kenapa dalam satu bangunan terdapat 3 rumah, mungkin agar bisa dihuni oleh 3 keluarga sekaligus. Jadi pemasukan bisa lebih banyak jika dikontrakan semua. Dan benar saja, tak lama setelah memasang iklan rumah disewakan, ada pengontrak yang masuk. Yang pertama masuk adalah pasangan suami istri YG baru menikah. Yang kedua sama-sama sudah berkeluarga dan pengontrak ketiga datang dari keluarga YG agak aneh. Beberapa tahun berjalan selama mengontrak bisa dikatakan biasa aja. Warga dan narasumber belum dapat laporan aneh-aneh, tapi seperti yang saya bilang di atas, kalau ada keluarga yang agak aneh. Anehnya itu lebih tertuju kepada anaknya. Karena sempat narasumber ketika melintasi rumah tersebut dan kebetulan anaknya sedang di halaman rumah, narasumber melihat kalau ada gelagat janggal pada mereka. Terlebih pada si anak laki-laki remaja, dia ketahuan sedang memperhatikan si narasumber dengan tatapan tajam tapi dengan seutas senyum tersungging di bibirnya. Bisa bayangin? Sementara setelah semua pengontrak sudah dikenal para warga kampung, terutama sepasang suami istri yang baru menikah itu membuka usaha jasa make up dan dekorasi. Warga mulai melupakan kejadian horor beberapa tahun silam. Dan keluarga aneh itu tetap dipandang aneh. Untuk keluarga pengontrak kedua kenapa tidak ada cerita? Karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Pergi pagi pulang malam, begitu terus. Si anak dengan tatapan tajam YG kita sebut saja namanya Bayu. Dia tiba-tiba dikabarkan hilang. Awalnya warga menduga kalau itu hanya kenakalan remaja saja. Tapi setelah 1-2 hari tak kunjung pulang, si ibu panik dan meminta bantuan warga untuk ikut mencari. Warga yang pada saat itu rapat, langsung curiga dengan sumur belakang rumah. Karena pada dasarnya walaupun sudah ditutup menggunakan triplek dan batu di tengahnya, tetap saja itu bisa dibuka oleh siapapun. Siang harinya, warga membongkar triplek tersebut. Bagian dinding dalam sumur sudah ditumbuhi tumbuhan menjalar YG rapat menjadi batas pandang. Mau gak mau warga harus menyibat tumbuhan itu dan mengarahkan senter ke arah dalam sumur. Dan di dasar itu, warga menemukan si Bayu sudah dalam kondisi mengkurep, mengambang dengan bagian tubuh depan menghadap ke bawah. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa dia masuk? Karena jika dilihat dari posisi penutup sumur, itu tidak ada YG berubah.
Awalnya si ibu diam, tapi gak lama setelah itu langsung menangis histeris dan merancau. Menurut narasumber, rancauan ibu itu ada benang merahnya dengan kata-kata Dalijo. Intinya si ibu menyalahkan sosok perempuan remaja penggoda yang disebut-sebut Dalijo dulu. Padahal Dalijo dan ibunya Bayu itu bukan saudara, ketemu pun belum pernah. Tapi penjelasan tentang perempuan penunggu kamar mandi itu sama. Sementara dua keluarga yang lain yang mengetahui kabar itu, buru-buru pasang badan. Apalagi setelah mengetahui adanya sosok jin perempuan pengganggu di kamar mandi tersebut. Selama merancau, awalnya ibunya Bayu tak mau cerita, karena beliau tak mau kalau anaknya dikira orang gila. Namun karena sudah kalang kabut, akhirnya beliau menceritakan semuanya. Menurut penuturannya, kalau ibunya Bayu sering melihat Bayu sedang mengobrol dengan sosok perempuan itu di area kamar mandi belakang. Selain itu, beliau juga sering melihat perempuan itu mondar-mandir di lorong rumah dengan tubuh pucat dan basah kuyup. Awalnya dia kira itu warga sekitar, tapi setelah diperhatikan baik-baik, ada yang janggal dari cara berjalannya. Pincang dan kakinya melintir ke belakang, dengkulnya di belakang. Merasa memang gak beres, ibunya Bayu membentak perempuan itu berniat mengusir. Tapi lagi-lagi respon yang didapat adalah tatapan dan senyum YG menggoda. Cerita singkat dari ibu itu mendorong warga untuk bertanya ke beberapa sesepuh kampung yang masih hidup. Tapi setelah itu, yang awalnya warga ingin kejelasan, malah mendapatkan tegasan bahwa mereka, sesepuh, tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Mereka tidak ingin ditanyai perihal keberadaan dan kebenaran terkait si anak perempuan itu. Sebenarnya dia siapa dan siapa di balik semua ini? Para sesepuh malah memaksa para warga untuk menanyakan langsung ke pemilik rumah. Sebuah petunjuk yang agak sulit dilakukan mengingat si pemilik rumah tinggal di luar Pulau Jawa. Sementara itu, dua pasang suami istri yang tinggal dalam satu bangunan tapi beda rumah itu hanya bisa diam setelah tahu kalau sumur tempat mereka berbagi air itu ternyata menyimpan cerita bunuh diri yang sepertinya masih berlanjut. Seperti yang sudah-sudah, kasus bundir si Bayu sudah terlupakan. Sementara dua pasangan suami istri di sana juga makin lama makin risih. Karena di setiap malam-malam tertentu, mereka mendengar ada orang menimba air di sumur yang padahal sumur itu sudah ditutup sama warga. Satu persatu dimulai dari keluarga YG punya usaha itu mulai meninggalkan kontrakan. Dan hanya menyisakan satu keluarga yang saya bilang di atas tadi. Yang jarang berbaur karena sibuk kerja. Mereka menjadi satu-satunya penghuni kontrakan di sana. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun kosong, akhirnya rumah itu dibiarkan mangkrak sampai beberapa bagian rubuh dimakan waktu. Beberapa kali juga pengurus kampung mencoba menghubungi si pemilik rumah, pasti berakhir tanpa balasan. Kemudian warga berunding untuk memasang seng besar untuk menutup bagian depan rumah tersebut. Dan halaman depan yang cukup luas itu lalu dialihfungsikan menjadi parkiran oleh warga. Sampai suatu saat, ketika narasumber parkir mobil di sana, dia penasaran melihat ke arah rumah. Di antara celah-celah seng, dia bisa melihat sumur keramat itu. Di sana, narasumber melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa dia melihat seperti ada seseorang berdiri membelakangi sebelum akhirnya menoleh ke belakang, menatap narasumber dengan senyum menggoda. Namun anehnya, menurut penuturannya, muncul pikiran untuk membantu. Ada semacam dorongan aneh yang menuntun narasumber untuk masuk, entah berlari atau apa, agar dia, sosok yang ada di dalam sana, bisa dibantu. Tapi mengingat yang sudah-sudah, narasumber berhasil acuh dan segera meninggalkan parkiran tersebut. Selesai.